Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Lutfi. Nomor induk mahasiswa 860448056. Saya berasal dari UPBJJ Jakarta, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada hari ini saya akan melakukan tugas mata kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA di SD pada modul 7 tentang optik, kegiatan praktikum 1 sifat cahaya dengan judul praktikum percobaan pemantulan cahaya. Adapun bahan dan alat yang diperlukan yaitu yang pertama ada cermin datar, lensa cembung, lensa cekung, busur derajat, lampu senter, kertas putih atau layar, dan celah cahaya. Langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu melakukan percobaan pemantulan cahaya tanpa adanya cermin datar. Di sini saya menggunakan sisir sebagai celah cahaya. Kemudian kita nyalakan senter, cahaya senter menembus celah cahaya dan kita lihat di sini tidak ada pemantulan cahaya sehingga tidak menghasilkan sudut pemantulan cahaya. Langkah kedua kita akan melakukan percobaan di mana senter, celah cahaya dan cermin pada posisi yang sejajar. Di sini senter dan celah cahaya memiliki jarak 10 cm, sedangkan jarak celah cahaya ke cermin adalah 15 cm. Di sini kita dapat lihat cahaya menembus celah cahaya dan menuju cermin datar sehingga cahaya memantul searah dengan cahaya yang datang dari senter. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan menggunakan busur derajat. Dapat dilihat ketika I atau sudut datang besarnya 90 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya juga 90 derajat. Ketika I atau sudut datang besarnya 30 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya juga sama 30 derajat. Ketika I atau sudut datang besarnya 60 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya juga 60 derajat. Selanjutnya saya akan meletakkan benda. Dalam hal ini saya menggunakan lilin. Saya letakkan di depan cermin datar dan saya akan mengamati bayangannya selama benda itu saya geser-geserkan di depan cermin. Saat saya meletakkan benda di depan cermin datar, bayangan terbentuk adalah sama besar, tegak, dan juga maya. Saat saya geser lilinnya, bayangannya pun ikut bergeser sesuai dengan arahan saya. Ketika saya dekatkan, bayangan juga ikut mendekat. Ketika saya jauhkan, bayangan juga ikut menjauh. Lalu, ketika saya ukur menggunakan penggaris, jarak antara cermin dan lilin sama dengan jarak antara bayangan dan cermin. Di sini jaraknya sama, yaitu 10 cm. Jadi bayangan pada cermin datar adalah maya dan tegak, kemudian sama besar. Percobaan kedua, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Sebelum menggunakan cermin cembung, di layar tidak terlihat adanya tanda berkas cahaya. Lalu saat kita gunakan cermin cembung dan posisi dari layar kita ubah mendekati arah cahaya lilin, di sini juga tidak terlihat jelas tanda adanya berkas cahaya. Karena sifat dari cermin cembung adalah menyebarkan pantulan cahaya. Selanjutnya, percobaan ketiga yaitu pemantulan cahaya pada cermin cekung. Pemantulan cahaya sebelum adanya cermin cekung dapat dilihat di layar, tidak ada berkas cahaya. Ketika saya dekatkan cermin cekung ke lilin, dapat dilihat cahayanya terkumpul dan terfokuskan pada satu titik. Hal ini dikarenakan cermin cekung mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Pada saat cermin didekatkan, sifat bayangan adalah maya, tegak, dan diperbesar. Saat cermin dijauhkan, cahaya terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Selanjutnya, saya akan melakukan pengukuran antara jarak bayangan dan jarak benda pada cermin cekung. Untuk pengukuran pertama antara jarak bayangan dan lilin yaitu 10 cm dan jarak antara lilin dan cermin yaitu 5 cm. Pada pengukuran kedua, saya ubah jarak lilinnya, jarak lilin dan bayangan 12 cm dan jarak lilin dan cermin cembung yaitu 6 cm. Percobaan selanjutnya, saya akan menjauhkan cermin sampai bayangan tidak terlihat atau tidak tampak pada layar.
Lalu saya akan ukur berapa sentimeter jarak sampai bayangan tidak terlihat. Di sini jaraknya adalah 18 cm. Tidak ada bayangan tampak pada layar. Kemudian pengukuran kedua di jarak 20 cm, bayangan juga tidak tampak pada layar. Kemudian pengukuran yang ketiga, saya jauhkan cerminnya lagi pada jarak 24 cm, bayangan tidak tampak pada layar putih. Kemudian saya jauhkan lagi pada jarak 27 cm, bayangan juga tidak nampak. Dan terakhir saya jauhkan lagi pada jarak 30 cm, di layar putih juga tidak tampak ada bayangan.